Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang materi toharo, atau di dalam bahasa Indonesia toharo artinya bersuci, yang akan saya sampaikan sendiri dengan saya Husnul Khotimah. Sebelum kita memasuki materi, baiknya kita mengetahui peta konsep terlebih dahulu agar kita tahu gambaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tentang toharo, yang akan kita pelajari adalah objek dari toharo, kemudian alat untuk melakukan toharo, kemudian cara melakukan toharo. Adapun objek yang dibersihkan di dalam toharo ada hadas dan najis. Alat untuk toharo ada air, batu atau benda keras, dan yang terakhir ada debu. Cara untuk melakukan toharo ada wudu, mandi, tayamum, dan istinja. Yang akan kita pelajari dari hadas, tentang macam-macam hadas, ada hadas besar dan hadas kecil. Macam-macam najis, khaffa, mutawasito, dan mughalladho. Macam-macam air, hukum dalam menggunakan air. Nah, macam-macam air ini ada 7 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Adapun hukum untuk menggunakan air dalam bersuci itu ada 4 yang akan kita bahas juga nantinya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian toharo. Pengertian toharo secara bahasa dari bahasa Arab yaitu toharo yaturu tuhron toharotan, yang artinya suci atau bersih. Bersih dari apa? Yakni bersih dari hadas dan najis. Adapun secara istilah, toharo adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Seperti apabila kita ingin melakukan sholat, ada syarat sah sholat adalah dalam keadaan suci dan tempatnya bersih dari najis. Nah, apabila terdapat najis atau kita dalam keadaan berhadas, kita tidak bisa melakukan sholat, atau sholat yang kita lakukan hukumnya tidak sah. Selanjutnya tentang hadas dan najis. Pengertian dari hadas adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang menyebabkan bersuci dengan cara berwudu, mandi, ataupun tayamum. Adapun macam-macam dari hadas ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ini seperti seseorang yang dalam keadaan junub, atau anak laki-laki yang mengalami mimpi basah, atau anak perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi. Adapun hadas kecil ini contohnya seperti apabila kita buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya tentang najis. Pengertian dari najis dalam pandangan syariat Islam yaitu benda yang kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah yang menuntut seseorang dalam keadaan suci. Adapun macam-macam najis ada najis mukhaffafa, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Sekarang kita akan perjelas tentang macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa ini adalah najis yang paling ringan. Contohnya seperti air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki umur 2 tahun yang belum pernah makan dan minum apapun kecuali air susu ibunya sendiri. Nah, cara mensucikan najis ini cukup dengan memercikkan air di tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, ada najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis sedang. Contohnya seperti kotoran hewan atau kotoran manusia, muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Cara untuk membersihkan najis ini ada 2 cara, tergantung dari jenis najisnya. Yang pertama ada najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang masih nampak warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Maka untuk mensucikan najis ainiyah ini
dengan cara menghilangkan sifat najis yang masih ada. Contohnya seperti apabila kita akan melakukan sholat, nah di tempat yang akan kita tempati sholat itu tadi ada kotoran kucing misalnya. Nah, kita membersihkan kotoran kucing itu sendiri, kemudian kita menyiram dengan mengalirkan air ke tempat tersebut sehingga bentuknya, baunya menghilang. Yang kedua ada najis hukmiyah. Nah, cara mensucikan najis hukmiyah itu sendiri dengan cara mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Berhubung najis hukmiyah ini tidak tampak warna, bau maupun rasanya, maka untuk mengetahuinya adalah dengan keyakinan kita sendiri. Apabila di suatu tempat kita meyakini di tempat tersebut ada najisnya, nah itulah yang disebut najis hukmiyah. Yang terakhir ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini adalah najis yang berat. Contohnya apapun yang berkaitan dengan anjing dan babi, baik itu jilatannya, air kencingnya, kotorannya, dagingnya, darahnya, dan bangkainya. Dan cara mensucikannya disucikan dengan air sebanyak 7 kali. Dan dari salah satu 7 air tersebut dicampur dengan tanah atau debu yang suci sampai hilang warna atau bentuk, bau, dan rasanya. Selanjutnya alat yang digunakan untuk bersuci ada 3. Yang pertama dengan air. Air ini bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi dan hadas kecil dengan cara berwudu. Dan juga air ini adalah salah satu media yang digunakan untuk menghilangkan 3 macam najis yang sudah saya jelaskan seperti di awal. Yang kedua ada batu. Kita bisa maksud saya debu. Nah, debu ini bisa kita gunakan apabila tidak ada air yang kita temukan atau seseorang dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini misalkan seseorang yang sedang sakit dan tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan sakitnya terkena air, maka dalam bersuci bisa menggunakan debu sebagai pengganti air. Debu ini bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, untuk bertayamum ini dilakukan ketika memasuki waktu sholat. Apabila waktu sholat telah tiba, jika kita akan bertayamum, maka kita bisa menggunakan debu ini untuk bertayamum dengan syarat 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat, tidak seperti air yang apabila kita tidak batal, maka wudhu tersebut itu bisa kita gunakan untuk beberapa kali sholat. Yang terakhir ada benda keras. Benda keras ini contohnya seperti batu, atau ketika tidak ada batu bisa menggunakan tisu. Nah, caranya dengan menggunakan batu ini lebih baik yang mempunyai 3 sisi. 3 sisi untuk membersihkan kotoran yang pertama, yang kedua untuk membersihkan lagi, yang ketiga untuk mensucikan. Selanjutnya tentang macam-macam air. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada air sungai. Dengan air sungai kita bisa menggunakannya untuk berwudu ataupun untuk mandi. Yang kedua ada air sumur. Yang ketiga ada air es. Yang keempat ada air laut. Yang kelima ada air hujan. Yang keenam ada air sumber. Dan yang ketujuh ada air embun. Nah, bagaimana cara menggunakan air embun ini untuk bersuci? Caranya adalah dengan mengumpulkan embun-embun, kemudian setelah terkumpul banyak, baru bisa kita gunakan untuk bersuci. Selanjutnya hukum air ada 4. Yang pertama air suci yang mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua ada air suci yang makruh untuk digunakan. Yang ketiga ada air suci yang tidak mensucikan. Dan yang terakhir
ada air mutanajis. Yang pertama, air suci yang mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan atau boleh digunakan, itu disebut dengan air mutlak. Contohnya seperti 7 macam air yang sudah dijelaskan di awal sebelum hukum air. Yang kedua ada air suci akan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Nah, ini contohnya seperti air musyamas. Air musyamas itu adalah air yang terkena sinar matahari. Yang ketiga ada air suci yang tidak mensucikan. Adapun contohnya, yang pertama adalah air yang tercampur dengan benda suci. Apabila ada air suci kemudian tercampur dengan benda suci. Benda suci ini misalkan ada teh itu suci, kemudian ada kopi itu suci. Nah, apabila ada air suci tercampur dengan benda suci, air ini hukumnya suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kita tidak bisa wudhu ataupun menghilangkan najis dengan larutan air yang seperti ini. Contoh yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air bekas dari kita berwudhu. Nah, air bekas ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci meskipun hukumnya adalah suci. Yang terakhir ada air mutanajis atau air najis. Awalnya ada air suci kemudian bercampur dengan najis. Nah, ini apabila jumlah airnya kurang dari 2 kolak, hukumnya tetap najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Adapun cara bersuci ada 4 cara. Yang pertama dengan cara berwudu. Berwudu ini hanya bisa menghilangkan hadas kecil seperti kita telah melakukan buang air besar atau buang air kecil atau buang angin. Nah, untuk membersihkannya dari hadas kecil kita bisa melakukan wudu. Yang kedua adalah mandi. Nah, mandi ini untuk menghilangkan hadas besar. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum ini dengan menggunakan debu bisa sebagai ganti menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tayamum diperbolehkan apabila tidak ada air yang bisa digunakan untuk bersuci atau dalam keadaan darurat. Misalkan seseorang mengalami sakit dan sakitnya tidak diperkenankan atau tidak boleh terkena air, maka seseorang itu bisa melakukan tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi. Nah, tayamum itu sendiri menggunakan debu yang suci. Adapun caranya, yang pertama dengan niat, kemudian membasuh muka dengan debu itu sendiri dan mengusap muka, kemudian yang kedua mengusap pergelangan tangan. Dan yang terakhir cara bersuci adalah istinja. Istinja ini menghilangkan kotoran yang ada di tubuh kita apabila kita telah mengeluarkan hadas kecil. Oke, kali ini kita akan menyaksikan video cara bersuci, yaitu cara berwudu. Nah, mari kita saksikan bersama video cara bersuci wudu. Yang pertama berniat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua berkumur sebanyak 3 kali, ini termasuk sunnah dari wudu. Kemudian yang ketiga mengusap hidung, mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali termasuk sunnah wudu. Yang keempat baru membasuh muka, ini termasuk rukun wudu sebanyak 3 kali disunahkan. Yang kelima adalah membasuh tangan sampai siku-siku. Sunnah
mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam, mengusap sebagian kepala dengan menggunakan air. Urutan yang ketujuh, membasuh dan menyapu kedua telinga, baik telinga luar maupun telinga dalam. Yang kedelapan, yang terakhir, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Untuk sunahnya lebih baik mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang terakhir, tertib, kemudian disunahkan membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Oke, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tentang toharo ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.